Halo semuanya, selamat datang di modul yang pertama, yaitu Introduction to Computing. Nah, sebelum masuk ke programming, kita perlu tahu dulu ya, computing itu seperti apa, komputer itu apa, dan apa yang membedakan komputer itu dengan kalkulator. Oke, nah, konten-konten apa aja yang ada di modul ini? Yang pertama adalah definisi dari komputer itu sendiri. Komputer itu apa? Kemudian history dari computing. Ya, sejarah komputer tuh seperti apa? Komputer kan awalnya dari kalkulator ya, classical kalkulator. Kemudian dengan majunya zaman, jadi ada komputer yang lebih modern. Nanti kita akan bahas perkembangannya seperti apa. Kemudian ada number system. Kita sering dengar ya mungkin kalau komputer itu hanya bisa membaca binary, yaitu 0 atau 1. Nanti kita akan mengetahui kenapa komputer itu cuma bisa 0 atau 1 membacanya gitu. Kenapa nggak seperti manusia yang bisa memahami ada 10 digit ya kalau manusia. Namanya desimal, seperti itu. Nanti akan kita bahas di number system. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai building blocks-nya di komputer itu seperti apa. Jadi kita akan memecah satu komputer ke beberapa komponen. Kita akan bahas satu-satu ya, meskipun singkat supaya kita mengerti aja. Jadi yang pertama ada electronic circuit dan logic gates. Jadi komputer itu kan barang elektronik ya, dan di dalamnya itu udah pasti ada circuit, electronic circuit. Dan electronic circuit ini bisa membentuk suatu namanya logic gates. Nanti kita bahas ini apa maksudnya. Oke. Kemudian logic gates ini sebenarnya bisa membuat suatu perhitungan seperti tambah, kurang, kali, seperti itu. Kita juga akan bahas gimana sih logic gates ini bisa membentuk suatu perhitungan. Nah, logic gates ini ketika ada beberapa logic gates, dia akan membuat suatu namanya ALU ya, Arithmetic Logical Unit. Di mana ini suatu komponen yang bisa melakukan perhitungan yang lebih kompleks lagi daripada logic gates biasa, seperti itu. Dan nggak terlepas juga kita akan membahas mengenai RAM. Jadi RAM dengan ALU ini saling bekerja sama ya. Jadi RAM ini gunanya untuk menyimpan suatu data sementara seperti itu. Nah, ALU dan RAM ini kemudian saling bekerja sama membentuk suatu yang namanya CPU. Jadi di dalam CPU ini ada ALU dan juga ada RAM ya. Kemudian ada permanent storage. Nanti kita bahas seperti hard disk atau SSD, di mana data kita ketika komputer dimatikan akan tetap aman ya, tersimpan dengan baik. Kemudian yang berikutnya ada input-output. Kita akan membahas mengenai mouse, keyboard, dan komponen yang lain ya, mengenai input dan output, dan juga networking. Dimana kita akan mengerti gimana sih komputer itu saling terkoneksi satu dengan yang lain. Membentuk ya yang kita tahu seperti sekarang suatu internet. Dimana gue bisa menjelaskan ke kalian lewat YouTube. Ya itu salah satu bentuk dari networking. Kemudian yang terakhir dari semua komponen ini itu ada di dalam suatu motherboard. Motherboard ini di mana suatu papan ya, satu papan di dalam komputer yang berisi semua komponen yang ada di atas ini. Kemudian kita juga bahas mengenai firmware, yaitu software yang ditanam ya di dalam motherboard. Sehingga kita sebagai user biasa tidak bisa tidak disarankan ya untuk mengubah-ubah firmware ini. Kemudian dari firmware ini yang digunakan untuk menjalankan suatu operating system, di mana ya yang sering kita pakai sehari-hari ya, seperti operating system di HP kita ataupun di komputer seperti Windows atau Linux. Seperti itu. Oke, yang pertama, computation itu seperti apa sih? Nah, by definition ya, ini proses untuk melakukan kalkulasi matematika atau untuk mengeksekusi suatu beberapa instruksi untuk mengubah input menjadi suatu output yang diinginkan. Seperti itu. Nah, kenapa ini penting? Kenapa computation itu penting? Yang pertama ada problem solving. Nah, problem solving ini udah pasti ada ya. Karena kenapa? Karena ketika kita mau suatu perhitungan udah pasti ada
apa yang mau dihitung dan apa outputnya. Jadi udah pasti untuk menyelesaikan suatu masalah seperti itu. Kemudian efisiensi, dimana kalau kita ingin melakukan perhitungan hanya pakai otak kita, eh, akan sulit ya. Jadi kita memerlukan satu alat gitu. Makanya ini bisa lebih efisien. Karena kita sebagai manusia, short term memory kita itu sangat terbatas. Jadi kita perlu suatu alat untuk melakukan perhitungan. Kemudian modeling dan simulation. Nah, ini udah fungsi yang tingkat lanjut ya dari sebuah komputer, di mana kita bisa melakukan modeling atau simulasi dunia yang kita tinggali ini. Sebagai contoh misalkan di games ya. Di games kan biasanya ada physics engine, di mana kita bisa melakukan simulasi fisika di dunia nyata kita seperti itu. Kemudian data analisis, ini ya bentuk yang lebih kompleks lagi ya daripada perhitungan biasa, di mana kita ada data-data yang masih mentah, kita analisis data itu menjadi suatu insight yang helpful untuk untuk company yang kalian kalian bantu ataupun untuk masalah-masalah pribadi kalian seperti itu. Kemudian yang berikutnya connectivity, yaitu di mana ya seperti tadi ya, seperti internet tadi, gimana kita bisa berhubungan satu dengan yang lain, mendekatkan yang jauh seperti itu. Oke, kemudian sejarah computing ya. Awalnya kan kita melakukan perhitungan itu melalui otak ya, atau melalui tangan seperti itu. Tapi tangan kita terbatas, tangan kita hanya ada 10. Nah, itulah mengapa manusia zaman dahulu membuat suatu alat, yaitu sempoa ya. Jadi seperti ini. Tapi kalau kita lihat ini juga terbatas ya. Jadi ini cuma ada berapa nih? Terbatas sekali ya. Ini tiangnya dan manik-maniknya juga terbatas. Dan mungkin perlu apa ya? Perlu campur tangan dari manusia juga. Perlu tangan manusia untuk menggerak-gerakkan manik-maniknya. Nah, kemudian eh saya lupa di tahun berapa ya. Pokoknya orang-orang udah eh, sepaham bahwa alat ini itu adalah yang dinamakan sebagai komputer pertama. Komputer pertama. Namanya Babbage Analytical Engine. Ya karena yang membuat nih namanya Babbage. Jadi ini sebenarnya masih mechanical ya, belum digital nih. Jadi masih memakai alat, tapi ya yang pasti udah jauh lebih kompleks daripada Sempoa. Nah, nextnya kita akan menjelaskan apa sih yang membedakan Abacus atau Sempoa dengan mesin yang kompleks seperti ini. Apa sih perbedaannya gitu? Kalau sama-sama buat berhitung, mengapa harus sekompleks ini? Seperti itu. Oke. Nah, ini classical kalkulator ya. Kalkulator yang sering kita pakai sehari-hari. Mungkin dulu waktu kita sekolah ataupun di kuliah ya. Yang umum sih komputer tuh yang umum sih kalkulator tuh seperti ini. Ada beberapa angka untuk yang kita input, terus ada operasi ya seperti plus, minus, kali, bagi, dan ada layar untuk kita melihat hasilnya berapa. Atau kalkulator yang lebih lanjut seperti kalkulator saintifik seperti ini. Ada function-functionnya seperti sin, terus ada sin cos tangan gitu ya, ada log juga, ada pangkat juga. Tapi sebenarnya dari eh oke, ini lebih kompleks daripada yang ini. Tapi sama saja, ini masih dianggap sebagai classical kalkulator. Kenapa? Karena selalu sama gitu hasilnya ya. Misalkan 1 + 3 sama dengan 4. Di sini selalu sama. Kita nggak bisa otak-atik tuh dalamnya. Kita nggak bisa bebas mau menggunakan alat ini seperti apa gitu. Sama halnya dengan ini. 1 + 3 di sini sama kan hasilnya dengan 1 + 3 di sini. Jadi itu apa ya? Itu adalah keterbatasan suatu kelasnya kalkulator. Sama seperti Abacus ini. Jadi terbatas ya. Jadi tidak ada programmability. Nanti kita akan bahas apa itu programmability. Oke, berikutnya ini versus ya dari classical kalkulator tadi dengan komputer modern yang kita pakai sehari-hari.
Nah, seperti yang tadi ya, contoh tadi kalkulator seperti ini, kalkulator ini lack of logic, di mana kalkulator ini tidak mengerti suatu logika ya, suatu kondisi ini benar atau salah. Sebagai contoh, kalau kita ingin menginstruksikan komputer, lakukan hal ini apabila kondisi ini benar atau tidak, jangan lakukan kalau salah. Itu kita tidak bisa melakukan ini di classical calculator. Kalau kita lihat di sini ada true ya, tapi ya ini sebagai hasil saja gitu. Ini tidak bisa melakukan suatu apa ya, instruksi yang lebih lanjut lagi dari true atau false dari ini. Nah, kemudian untuk yang kedua, kalkulator ini nggak bisa diprogram sama seperti tadi yang kita bahas ya. Eh, hasilnya selalu sama, 1 tambah 1 di sini selalu 2, 1 tambah 1 di sini selalu 2, gitu. Jadi kita tidak bisa melakukan modifikasi lebih lanjut dari alat seperti ini. Contohnya seperti di sini ya. Ketika ada kita ya, nih sebagai manusia, kita ingin melakukan perhitungan nih, 2 tambah 2. Kalkulator biasa cuma bisa kasih tahu 4 gitu. Tapi kalau komputer, modern komputer ya, kita bisa melakukan instruksi yang lebih kompleks. Seperti jumlahkan nih semua daftar di sini yang bilangan genap, yaitu 2, 4, dan 6. Nah, di sini dia bisa jawab nih 12. Karena kenapa 2 tambah 4 tambah 6 ya? Hasilnya 12. Nah, seperti itu. Di sini kenapa komputer itu lebih bagus ya? Karena tadi ada logic di dalam sini. Jadi dia bisa ngecek nih, apakah satu ini genap atau ganjil, 2 genap atau ganjil. Jadi dia bisa melakukan hal seperti itu. Jadi ya ini programmable ya, udah jelas programmable. Model komputer juga punya true or false, punya logic seperti itu. Kemudian inputnya ya, inputnya ini terbatas. Kalau kita lihat di sini tombolnya cuma ada berapa ya, terbatas ini ya. Cuma ada angka sama ada plus minus kali bagi seperti itu. Tapi kalau di komputer ini inputnya nggak terbatas. Jadi kita bisa input uh, hal yang kompleks seperti ini di sebuah komputer. Atau kita mau modifikasi lebih banyak lagi bisa gitu. Nah, jadi itu ya perbedaan kalkulator dengan modern komputer. Sama seperti Babel Analytical Engine ini, dia juga bisa diprogram. That's why kenapa ini terkesan lebih rumit ya daripada Sempoa biasa, daripada Abacus. Karena ini bisa diprogram. Kita bisa melakukan modifikasi atas behavior dari mesin ini. Jadi seperti itu. Nextnya kita akan lanjut mengenai number system.